Oke, halo sobat Yellow Channel semuanya, berjumpa lagi kali ini di Yellow Channel Bali. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial ini. Kedatangan, ya kalau teman-teman ikuti di media sosial kan yang viral itu. Nah, inilah dia, pengacara gantengnya Brigadir J. Halo. Halo. Ketua. Siap. Perkenalkan diri ke teman-teman Yellow Channel. Oke, halo teman-teman Yellow Channel. Saya Yonatan Baskoro. Mungkin teman-teman tahu saya dari perkembangan isu soal kasus Brigadir Yosua. Oke, akhirnya hari ini ketemu nih dengan Bung Yonatan karena dari kemarin hari karena mungkin kesibukan di Jakarta menangani kasus Brigadir J baru sempat hadir ke Yellow Channel. Betul. Bagaimana? Apa udah mulai kelar ini kasusnya? Ya, kebetulan perkembangan sampai hari ini sih sidang masih ditunda karena pihak kejaksaan bilang akan ada evaluasi terkait persidangan yang sudah berjalan selama ini. Tapi sih kita berharapnya pengen cepet-cepet tuntas lah dan keluarga juga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya, tak pikir kalau di TikTok kan dibilang ditunda gara-gara G20. Iya. Nah, gimana nih Bung Yonatan perasaannya gitu selaku kuasa hukum dari Brigadir J tentang kasus ini? Sedikitlah cerita, mungkin sharing dengan teman-teman semua biar tahu juga selama ini bagaimana. Ya, saya cerita mungkin dari awal ya biar dapat gambaran yang utuh, tapi saya persingkat aja, nggak usah terlalu lama. Intinya semua kasus ini terbongkar awalnya itu adalah karena keberanian perempuan-perempuan hebat di Sungai Bahar, Jambi. Itu di rumah almarhum, ada keluarga besar di situ. Kemudian pada saat jenazah diantar ke sana, di dalam adat tradisi Batak itu, jenazah itu akan diupacarai, namanya seperti ditaruh ulos kain Batak seperti itu. Ya. Tetapi sebelum sampai di sana, pada saat jenazah tiba di lokasi, itu keluarga tidak diperbolehkan untuk melihat. Nah, tentu ini jadi tanda tanya besar bagi pihak keluarga. Sehingga di situ keluarga memprotes kepada pihak yang hadir yang mengantarkan jenazah agar peti jenazah itu nggak boleh dibuka. Kemudian dengan berbagai cara, dengan alasan-alasan yang menurut saya luar biasa, yakni alasannya minta formalinnya ditambah. Karena kan jenazah ini nggak bisa langsung dimakamin karena yang tadi saya bilang di awal ada upacaranya dulu. Sehingga pada saat ingin menambahkan formalin tersebut, pihak yang mengamankan peti jenazah tersebut keluar sebentar. Jadi sisa keluarga aja di dalam. Pada saat tersebut, inilah perempuan-perempuan berani ini membuka peti, mengambil foto almarhum, dan mulai curiga ketika melihat luka-luka lebam yang ada di wajah almarhum. Setelah melihat luka-luka tersebut, keluarga makin tidak percaya kalau itu tembak-menembak seperti apa skenario yang di awal banget ya. Akhirnya dibukalah baju sampai ke celana dan kaki. Ternyata di dalam tubuhnya dan di dalam kakinya tersebut ya, banyak sekali terdapat luka-luka seperti luka sayatan. Itu memang ada. Foto-fotonya pun kami punya. Jadi ini tidak asal ngomong karena memang kita punya buktinya semua lengkap, dan itu kita juga sudah serahkan pihak kepolisian ya, dan sudah ditampilkan juga di persidangan. Nah, dari situlah awal mula kenapa kasus ini bisa terbongkar. Kemudian hadirlah Pak Kamarudin. Mungkin pada tahu ya Pak Kamarudin yang cukup sensasional. Nah, Pak Kamarudin secara marga begitu Simanjuntak ya, itu masih ada hubungan keluarga dengan ibunda dari almarhum Brigadir Yosua. Sehingga Pak Kamarudin inilah yang diminta untuk menjadi penasihat hukumnya. Nah, bagaimana hubungan saya dengan Pak Kamarudin? Jadi saya sama Pak Kamarudin itu di satu organisasi advokat, namanya Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI yang kita tahu. Ini merupakan organisasi advokat yang cukup senior ya, tua begitu, sudah cukup lama ada. Lalu mengajaklah managing partner kantor saya, mungkin teman-teman juga pada tahu semua, namanya Pak Johnson Panjaitan. Kebetulan saya satu kantor dan beliau juga merupakan paman saya, dan bergabunglah kami bersama dengan Pak Kamarudin. Lalu singkat cerita, pada kita melakukan laporan, pada saat kita press conference, kita menyampaikan ke teman-teman media bahwa ini loh ada kejanggalan nih
bukan tembak menembak dengan bukti-bukti yang kita serahkan. Nah, akhirnya dengan bantuan media dan bantuan netizen, kasus ini berhasil meledak, bahkan menjadi sorotan Bapak Presiden. Bapak Presiden pun betul, dan menjadi berita hot sampai detik ini ya, satu Indonesia. Dan Pak Jokowi perintahkan untuk transparan sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, setelah itu masih ada lika-likunya juga. Seperti kita tahu, Ferdi Sambo ini kan Kadif Propam, polisinya polisi, jadi polisi yang nangkep polisi kan, begitu bahasa gampangnya. Nah, data kasus banyak, powernya besar sekali ya. Ya seperti kita lihat berapa polisi nih sekarang kena kode etik, sidang etik. Beberapa orang juga yang udah di PTDH, yang udah dipecat secara tidak hormat kan. Nah, dengan prinsip yang kita cuman punya adalah idealisme pada saat itu, karena kita tidak punya backingan apa-apa, kita coba terus berjuang. Dan pada akhirnya karena dukungan media dan masyarakat yang tadi saya sampaikan, kasus ini mulai terbuka titik terang, sehingga mulai ada kejanggalan-kejanggalan yang terbongkar satu persatu, sampai pada akhirnya ya kalau kita tahu Richard Eliezer yang awalnya mengaku tembak menembak, akhirnya kita juga bersyukur yang bersangkutan mau mengakui perbuatannya, bahwasannya itu diinstruksikan oleh Ferdi Sambo. Dan pada saat itu Ferdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka ya. Begitu juga dengan istrinya, yang menurut saya justru Putri ini adalah sumber masalahnya ya. Itu juga kita bisa lihat dari kata-katanya Ferdi Sambo. Katanya sih melecehkan, tapi kan sampai saat ini itu tidak terbukti dan tidak ada buktinya. Bahkan peristiwanya sudah dihentikan, sempat dilaporin kan ya. Tetapi itu sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian tidak ada. Dan pada akhirnya, singkat cerita lagi, sampailah ke masuk proses persidangan di hari ini. Begitu. Nah, sobat Cielo Channel biar tahu juga nah, Bung Yonatan ini saya ikuti banyak sekali udah pengalaman-pengalaman di advokatnya. Begitu juga dosen, bahkan sekarang sedang ngajar S3 di Udayana. Nah, pertanyaan saya, kenapa nih? Kan udah nyaman, udah terkenal lah, bahkan punya panggung di nasional sebagai advokat. Kenapa nih mau terjun ke dunia politik? Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, kebetulan saya mensyukuri sekali saya lahir di Provinsi Bali. Meskipun secara keturunan saya bukan orang Bali asli, tetapi saya lahir besar di Denpasar di Bali. Di dalam perkembangan tumbuh kembang saya mengikuti sekolah di Bali sampai saya SMA, bergaul dengan teman-teman di Banjar-Banjar, kemudian di lingkungan sekitar saya. Jadi yang bisa saya rasakan adalah Bali ini memang adalah provinsi atau tempat tinggal yang sangat nyaman buat saya, karena orang-orangnya yang bersahabat, adat budayanya yang sangat menurut saya sangat sopan dan sangat indah sekali, bukan hanya di mata lokal tetapi di mata dunia begitu. Kemudian saya mengikuti dan saya melihat memang ternyata Bali ini seharusnya bisa jauh lebih baik lagi kalau misalkan ada pemuda-pemuda yang memang mau peduli terhadap Bali, terutama untuk lingkungan, tetap melestarikan budaya, begitu kan. Meskipun yang tadi saya sampaikan, meskipun saya bukan orang Bali asli secara garis keturunan, tetapi saya merasa saya lahir besar di Bali, ya saya berarti darah Bali. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, saya merantau ke ibu kota, saya kuliah di sana dan saya menjadi aktivis waktu itu. Bahkan sampai sekarang saya masih jadi aktivis. Saya selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dimanapun itu. Dan itulah yang saya lihat, sepertinya memang Republik ini butuh dongkrak yang baru begitu. Artinya pemikiran-pemikiran yang segar, butuh perubahan dari betul, karena memang kita lihat kan pemuda ini sebetulnya yang sekarang yang cukup mengerti problema di antara peralihan era digitalisasi dan yang sebelumnya. Ini kan pemuda sebetulnya, jadi seharusnya pemuda harusnya dilibatkan. Nah, itulah yang membuat saya, kalau saya hanya sebagai aktivis demo-demo dan teriak-teriak di jalan, menurut saya era saya sudah selesai, karena saya sudah bukan mahasiswa lagi. Sehingga dibutuhkan legitimasi yang lebih clear, yang lebih jelas untuk bisa berbuat lebih banyak. Tentu kita harus punya kedudukan dulu jika kita ingin melakukan sebuah perubahan kan, baik entah itu di legislatif ataupun di eksekutif. Bagaimana kita di legislatif, misalkan kita merancang undang-undang ya, kita mengawasi kinerja eksekutif, atau mungkin di eksekutif dengan program-program yang betul mengena di masyarakat. Nah, itulah yang membuat saya kayaknya memang udah waktunya nih
sudah tidak perlu teriak-teriak di jalan, tetapi saya bisa bersuara secara resmi dan bisa didengar oleh pemimpin secara langsung. Itulah kerinduan saya sebetulnya kenapa saya harus turun. Nah, tadi kan kita udah mendengar kenapa nih Bung Yonatan memilih untuk terjun ke politik padahal sudah punya panggung yang bagus di dunia Papua. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa yang dipilih Partai Golkar nih, buat biar teman-teman muda tahu nih kenapa nih Bung Yonatan pilih Partai Golkar gitu. Oke. Kenapa Golkar? Tentu banyak pertimbangan karena kan tadi sebetulnya saya itu idealis, nggak mau sembarangan masuk partai karena dulu jujur saya agak antipati sama partai. Karena kan yang saya kritisi dan yang saya demo itu kan orang-orang partai. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, perjalanan hidup saya melihat memang yang diatur sama konstitusi kalau memang mau mencalonkan ya harus lewat partai politik kan begitu. Dan saya melihat Partai Golkar ini sangat dinamis. Dinamis dalam artian kita lihat aja ketua umum sebelumnya. Mereka itu bukan terah dinasti politik, tetapi mereka berkarir kan. Mereka dari nol bahkan sampai puncak begitu di ketua umum partai. Mereka melalui proses-proses yang memang tempaan kader yang real begitu. Ya, jalurnya juga jalur-jalur aktivis begitu. Jadi saya melihat kalau saya pribadi memang kurang menaruh simpati kepada partai-partai yang tidak memberi kesempatan kepada kader-kadernya. Ya, jadi saya lihat Partai Golkar ini terbuka untuk semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya lihat di organisasi-organisasi kepemudaan ya, terutama untuk partai politik, saya melihat memang justru yang paling hidup ini adalah di Partai Golkar ya, seperti ya banyak yang kita tahu lah seperti AMPI, AMPG dan lain-lain. Sekarang Bung ketua di BMK ya, Barisan Muda Kosgoro. Iya kan? Dan saya lihat memang fleksibel, bahkan kita memang bentuknya ormas tetapi PNS itu bisa masuk juga di ormas-ormas kita. Jadi kan ini terbuka dan kita lihat juga kalau ke belakang warisan-warisan kita semua ini kan sebetulnya warisan Golkar, warisan Partai Golkar. Dari kakek nenek kita dulu itu kan suka tidak suka, tapi saya rasa semuanya suka gitu. Iya. Bahkan kalau kita nanya sama nenek atau bapak di kampung atau orang di kampung, pasti kalau dibilang paling enak zaman Pak Harto. Betul, katanya zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto paling enak jual. Iya, betul. Dari zaman Pak Harto ya, zaman pada saat itu memang Partai Golkar, dan Partai Golkar kan sampai sekarang masih eksis gitu. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan saya. Kemudian kalau secara spesifik lagi dikerucutkan di Bali ya terutama ya, kita melihatlah partai-partai yang punya potensi ya. Mungkin yang warna merah itu memang ya, tetapi di sini yang bisa mengimbangi ya partai kita kuning ini kan. Nah, itulah kita kan melihat itu juga begitu. Oke, nah sekarang Bung Yonatan juga udah ikut Golkar Institute, udah banyak ikut kegiatan segala macam. Apa nih pesannya buat anak-anak muda tentang dunia politik, terutama tentang Partai Golkar? Saya sampaikan buat teman-teman. Oke. Jadi motivasi juga kita di Golkar ya. Ramai juga karena kan sebenarnya kalau kita lihat partai politik yang benar menjalankan yang namanya Pancasila itu, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu kan Golkar. Demokrasi itu ada di Golkar. Iya, betul. Hanya Golkar yang menjalankan demokrasi. Coba kita lihat dari dulu, nggak ada yang satu orang power megang penuh semua otoritas, nggak ada. Betul. Di Golkar kita dibiasakan untuk demokrasi. Nah, boleh dong dikasih saran, masukan buat teman-teman dulu. Oke. Jadi perlu saya sampaikan di sini teman-teman, saya di sini juga meskipun saya kader di sini, tetapi saya tidak serta-merta mengajak tanpa alasan begitu ya. Kalau memang teman-teman tertarik dan ingin mengenal jauh lebih dalam tentang partai politik, saya rasa memang Partai Golkar yang paling tepat karena yang tadi sudah kita bahas singkat. Memang di sini dinamis dan terbuka, dan yang penting kepada teman-teman semua tidak perlu terlalu antipati atau acuh tak acuh ya, atau skeptis begitu terhadap politik. Karena suka tidak suka hidup kita ini juga di keluarga pun sudah berpolitik, di lingkungan sekitar kita sudah berpolitik. Tinggal bagaimana kita menjalankan amanah partai politik itu sendiri ya. Tentu amanah kebangsaan ya, konstitusi mengatur bahwasannya memang kita harus tegak lurus dengan hukum, dengan peraturan yang ada. Sehingga kalau misalkan citra partai politik itu tercemar karena pendahulu-pendahulu yang mungkin kalau dibilang karena korup semua segala macam, justru karena itu teman-teman semua ini harusnya join ke sini. Ayo kita sama-sama rubah paradigma itu, kita geser, kita ganti dengan idealisme pemuda yang dimana memang harusnya ada regenerasi untuk membersihkan noda-noda yang dulu itu. Inilah waktunya kalau memang teman-teman mau. Jadi justru kalau teman-teman
nggak peduli sama politik, nggak peduli siapa pemimpin kita, justru ini berbahaya buat negara kita. Karena kan negara kita ini haus akan kritik yang membangun begitu, sehingga inilah saatnya, inilah momennya dimana kita kaum milenial ini justru suara kita ini terbesar sekarang, ya, terutama di 2024 ini suara kita, jadi andil kita itu sangat penting. Ayo terjun langsung, tidak ada ruginya sama sekali, tidak harus caleg, tidak harus nyalon bupati, wali kota atau apapun itu. Belajar aja dulu di sini, kita bangun organisasi bareng-bareng ya, pelan-pelan. Kalau memang ada keinginan untuk nyalek dan lain-lain, ya kita Partai Golkar pasti akan bisa melihat ya, kalau teman-teman punya potensi, kita pasti akan dorong. Nanti, mungkin itu. Ngomong 2024, gimana untuk 2024 nih? Siap? Untuk 2024 mudah-mudahan siap. Keputusannya mungkin sebentar lagi lah, kita akan pastikan maju atau tidak. Tapi kemungkinan besar ya kita akan berjuang lah. Siap. Oke, mungkin ada statement terakhir dari Bung Yonatan. Oke, mungkin singkat aja, terima kasih nih untuk Ananda Coel ini, kader Golkar Denpasar dan Bali yang menurut saya bersinar, karena tidak banyak pemuda-pemudi yang peduli dan care terhadap partai politik yang benar ya. Nah, Ananda Coel ini ya mudah-mudahan ke depan ya terus jadi kader bersinar, pertahankan idealisme yang lurus-lurus aja. Kalau misalkan seniornya agak belok-belok sedikit, nggak apa-apa, kasih argumen sedikit dengan sopan begitu ya. Buat teman-teman yang lain juga, jangan pernah tutup mata terkait perpolitikan di bangsa ini. Ini waktunya kita untuk hadir. Pemuda punya waktu saat ini juga. Mari kita sama-sama lakukan perubahan yang lebih baik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan khususnya Provinsi Bali. Oke, nah jangan lupa juga BMK 57 Bali, Barobis, Musdan, yang 3 kabupaten, Badung, Denpasar, dan Gianyar. Nah, buat yang mau belajar berorganisasi bisa langsung dicek di Instagram BMK 57 Denpasar Bali. Nah, silahkan teman-teman. Nah, oke, mungkin sekian. Jonathan, terima kasih. Terima kasih. Waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Untuk podcast di Yellow Channel Bali. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Yellow Channel Bali. Dan jangan lupa, wah kalau ini udah banyak followernya, jangan lupa cari Yonatan Pastur. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya.